Season 1 episode 12. Diperlihatkan kini Solonius dikurung dan diikat bagi manusia yang tak berdaya. Batiatus berhasil menjebaknya dalam permainan liciknya. Pengumuman kematian Solonius akan diadakan di hari itu juga. Tak berselang lama Batiatus berorasi di seluruh senat kerajaan dan warga Capua, di mana ia mengatakan akan menebus kejahatan yang terencana atas meninggalnya Magister Titus Scalavius. Seluruh warga Capua akan menyaksikan keadilan dengan hukuman mati di arena. Solonius harus dipaksa bertarung hingga titik darah penghabisan melawan sang juara Capua, yaitu Spartacus. His warmth, his life, it shall witness justice. Di detik-detik kematiannya, Solonius mengucap sepatah kata kepada Sparta bahwa dirinya telah salah merenggut nyawa. Batiatuslah penjahat dan dalang dari semua ini. Sparta akan segera mengirim Batiatus ke alam selanjutnya. Scene berpindah tempat di mana Sparta dihampiri oleh Mira atas perintah Batiatus. Dalam perbincangan itu Sparta cukup kesal karena ia ingin menemui Batiatus, namun sampai sekarang dirinya tak diperbolehkan untuk bertemu. Sparta curiga jika niat untuk balas dendamnya telah terbongkar dan diketahui. Mira yang mendengar hal itu cukup kaget dibuatnya, di mana rencana dari Sparta tersebut sangatlah berbahaya. Jika satu budak merenggut nyawa tuannya, maka budak lain akan dieksekusi mati. You cannot do this. That is not what she called me. Spartacus. Whisper my true name, or taste never again will I hear. Sementara Arthur kini mendapati pelayanan super VIP dari Batiatus. Kesetiaan dan kelicikan Arthur menjadi tontonan yang menyenangkan atas kepergian Solonius selama-lamanya. Tak hanya itu, Batiatus akan memberikan seorang wanita yang akan menemani malamnya. Tanpa terduga Arthur meminta Nevia untuk menemani kebosanannya. Sementara Domina cukup kesal kepada Batiatus karena telah memberikan Nevia kepada seorang seperti Arthur. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mendidik dan menjaga kesucian Nevia sejak ia masih kecil. Dan Nevia adalah salah satu budak kepercayaan dari Domina. Namun Batiatus tetap saja melakukan apapun untuk memenuhi hasrat gilanya tanpa memperdulikan keluhan dari istrinya. The thought of that Asher. It's betrayal, Quintus. Fucking Syrian shit. Sementara Sparta sendiri kini terus saja berlatih pagi siang malam dengan memendam amarah balas dendam atas kematian istrinya yang telah direnggut oleh Batiatus. Ia telah merencanakan sesuatu untuk membunuh Batiatus serta melenyapkan Ludus ini dari kota Capua. Saat itu juga tiba-tiba saja Batiatus memanggil Sparta ke Ludus miliknya. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya sangat sibuk mengurus sana sini hingga tak mempunyai waktu untuk memenuhi panggilan dari Sparta. Sparta mulai mengambil ancang-ancang untuk membunuh Batiatus saat itu juga. Namun tiba-tiba saja kehadiran Aurel di Ludus mengundurkan niat dari Sparta. Aurel harus bekerja melayani Batiatus serta Ludusnya sebagai imbalan melunasi utang dari Faro. Sepertinya Sparta cukup mempertimbangkan pernyataan Mira semalam. She's a good woman. By means of fair labor. Were you so eager to discuss with me? Now, tell me, what matter were you? Di tempat rumah Ludus Batiatus, kini mereka tengah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Claudius Glaber. Ilatia mengatakan agar suaminya disambut saat dirinya masuk ke dalam kota. Dengan tak ada pilihan, Batiatus menuju ke kota untuk menyambut kedatangan Claudius Glaber. Saat kunjungan terakhirnya, ia mengatakan sudah banyak sekali pelanggaran hukum terjadi di Capua. Meninggalnya Magister, tewasnya Ovidius beserta keluarganya yang hangus terbakar, serta hilangnya sepupu senator Karaxos yaitu Licinia kini keberadaannya yang sampai sekarang tak diketahui. Glaber akan berkunjung terlebih dahulu ke rumah Marcato, salah satu senat kerajaan yang mempunyai wewenang di Capua. Setelah itu, ia akan berkunjung ke rumah Batiatus. As was that of a good Mercato awaits. Discuss these and other matters at length. When shall I expect you? Sementara Nevia kini harus menjauhi Crixus. Nevia mengatakan bahwa mereka tak bisa bersama lagi setelah dirinya diserahkan ke pria lain. Crixus yang mendengar hal itu cukup kesal dibuatnya. Belum sempat menanyakan pria yang dimaksud, tiba-tiba saja Domina datang menghampiri. Domina saat itu juga tiba-tiba saja mengalami pusing, dan pada akhirnya itu adalah petanda bahwa kini Domina telah mengandung anak dari Crixus. Batiatus cukup senang dan bahagia kini penantian lama telah membuahkan hasil.
di mana para dewa memberkati mereka seorang anak yang kelak akan menjadi penerus Ludus Batiatus. Berpindah tempat di mana kini diperlihatkan kehadiran Claudius Glaber. Batiatus menyambut sangat baik kedatangan Praetor dari Romawi tersebut, tentu saja dengan satu tujuan, di mana tujuan Batiatus kali ini yaitu meminta dukungan Glaber untuk mencapai puncak kejayaan di Capua, karena semua aturan yang terikat di Capua harus dari persetujuan senat tertinggi dari Romawi. Tanpa terduga Claudius Glaber meminta Sparta dan seluruh gladiatornya ditampilkan ke hadapannya dan meminta Sparta untuk bertarung melawan prajuritnya seorang diri. Build on a foundation of fucking granite. Build on... Spartacus trains in the square with the other men. Easily conjured. Straight into the villa, along with the rest of your men. Summon the three. Tak ada pilihan, Batiatus akan mengupayakan keinginan yang tak masuk akal dari Glaber. Kini tiba saatnya seluruh gladiator disusun secara rapi dan teratur dengan tangan dan kaki dirantai. Glaber memanggil pasukannya untuk melawan Sparta. Namun semua itu tak ada yang berarti. The storm, Minister, and we shall part. Seluruh pasukan Glaber dibabat habis dengan sangat mudah. Tak hanya itu, kelicikan Glaber harus meminta Sparta untuk berlutut di hadapannya sebagai penghormatan. Sementara Arthur mendekati dan mulai menggombal Nivea, Krisus yang melihat akan hal itu membuat kecemburuan membara meronta-ronta. Seketika, Krisus menyerang Arthur dan mematahkan tulang hidungnya saat itu juga. Arthur mengungkapkan semua perselingkuhan Nivea bersama Krisus selama ini. Tak hanya itu, ia juga membenarkan bahwa hubungan mereka sudah cukup lama hingga membuat kesucian dari Nivea direnggut. Domina yang mendengar hal itu cukup kesal dan membuat tanduk dari Domina muncul. Seketika, Nivea kini dihajar babak belur hingga tak berkutik. Selama ini Domina menganggap Nivea masih mempunyai kesuciannya, menganggap Nivea sebagai budak kepercayaannya. Namun ia malah dikhianati sendiri atas cinta yang tak berujung. Domina akan mengirim Nivea saat itu juga ke pertambangan sebagai pekerja paksa. Sementara Krisus kini harus menerima pukulan cambuk mematikan dari Oenomaus akibat ulahnya. Tak hanya itu, ternyata semua perselingkuhan antara Krisus dan Domina terungkap. Batiatus sengaja menutupi semua kebohongan perselingkuhan istrinya hanya untuk membuatnya bahagia. Sementara saat Nivea hendak dibawa ke pengawal, tiba-tiba saja ia mengungkapkan kebenaran soal kepergian Barca ke Oenomaus. Ia mengatakan bahwa Barca tak pernah membeli kebebasannya, tapi Batiatuslah yang membunuhnya. Oenomaus mendengar hal itu cukup terkejut dibuatnya. Sementara Claudius Glaber kini membatalkan memberi dukungan ke Batiatus dan berniat meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Roma. Batiatus tentu saja sangat murka dibuatnya, di mana ia membawakan sebuah kotak kecil ke hadapan Glaber sebagai hadiah perpisahan. Namun siapa sangka setelah kotak dibuka ternyata itu adalah tangan dari Licinia. Batiatus mengungkapkan bahwa pembunuhan Licinia adalah ulah dari istrinya sendiri, yaitu Ilatia. Batiatus menutupi semua pembunuhan itu dengan tujuan agar dirinya mendapatkan dukungan penuh dari suaminya. Dengan amarah di wajahnya, Glaber saat itu juga menampar Ilatia tepat di wajahnya. Dan kini dengan terpaksa, Claudius Glaber memberikan dukungan sepenuhnya kepada Batiatus. Stationed against a portion of my men will remain. Make all other arrangements with the lift. Season 1 episode 13. Berpindah tempat di pelatihan, di mana seluruh gladiator mulai berlatih satu sama lain. Sparta mengajak para gladiator lainnya untuk bergabung bersamanya untuk membunuh Batiatus dan menghancurkan tempat tersebut. Tentu saja ia sangat menginginkan Krisus bergabung bersamanya. Namun hal itu tak semudah, di mana Krisus mempunyai cara lain agar dirinya bisa menemukan Nivea dan menyelamatkannya.
still under lock and key. Let's present fucking soon. Sementara Batiatus dan Domina kini bergembira ria atas dukungan yang didapatkan dari Claudius Glaber. Dukungan Glaber memang membuka jalan menuju ke kaum elit, namun mereka sangatlah rakus. Hidangan untuk memuaskan kaum Romawi adalah pertumpahan darah Sparta hingga titik darah penghabisan. Tanpa terduga, Domina menyarankan agar Sparta disandingkan bersama Crixus. Sparta dahulunya pernah melawan Crixus di arena Vulcanalia. Ia harus tumbang di hadapan seluruh orang-orang dan membuat kejayaan Crixus melejit seketika. Jika Domina menyandingkan Sparta melawan Crixus kali ini, itu saja sama mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang Romawi. Namun Domina meyakinkan bahwa hal itu tak akan terjadi lagi, di mana Domina akan melakukan sesuatu rencana rahasia agar Crixus meninggal di tangan Sparta. We stand as one in such regard. But stay content. But yet political advantage to And Crixus fades. parading the bringer of rain. It's from memory. Saat malam hari telah tiba, Batiatus memanggil Sparta untuk menghadap ke Ludus. Ia mengatakan bahwa 2 hari lagi mereka akan menjamu orang-orang penting di Capua. Batiatus meminta agar Sparta bertarung melawan Crixus sampai titik darah penghabisan. Sparta yang mendengar hal itu dengan senang hati akan membunuh Crixus di acara tersebut untuk menyenangkan orang-orang Romawi. Sebelum pergi, Sparta meminta agar Mira diizinkan datang ke kamar Sparta. Ternyata tujuan dari Sparta memanggil Mira tak lain dan tak bukan hanya untuk membantunya membuka gerbang sebelum ia melakukan penyerangan. Namun Mira sempat menolak karena hal itu sangatlah berbahaya, hingga pada akhirnya Sparta berhasil meyakinkan kekasihnya itu. She was the sun. You denied its warmth. To be lit. But I would have accepted. Scene berpindah ke tempat pelatihan Ludus. Diperlihatkan di mana Sparta berusaha meyakinkan Crixus agar dirinya mau bergabung bersamanya untuk membantai Ludus. Crixus tentu saja menolak hal gila itu, di mana hal tersebut sangat membahayakan teman-temannya dan dirinya sendiri. Crixus akan memenangkan pertandingan lalu menjual kebebasannya kepada Batiatus dengan segera mencari Nivea. Namun hal itu ditolak oleh Sparta, di mana ia mengatakan bahwa tak ada kebebasan setelah istrinya harus meninggal atas perintah Batiatus. Crixus cukup terkejut mendengar hal itu. Sparta berjanji setelah semua ini berakhir ia akan mencari Nivea bersama-sama. Namun sekali lagi Crixus tetap saja pada pendiriannya. Ia mengatakan jika besok ia mati berjanjilah akan menemukan Nivea, dan saat ketika Sparta harus meninggal berjanjilah akan melenyapkan Batiatus. Tomorrow then. Sementara Arthur sendiri kini menemui Batiatus. Ia memberikan cairan yang berisi racun untuk membunuh Crixus saat ajan peragaan tersebut. Batiatus menyarankan agar racun tersebut jangan sampai membunuhnya. Cukup membuatnya lemah dan tak berdaya agar semua orang percaya bahwa pertandingan tersebut seimbang. Dengan segera Arthur mendatangi Aurel, istri dari Varro. Ia menyempatkan diri untuk berbasa-basi lalu dengan segera mencampurkan racun tersebut ke minuman yang akan diberikan oleh Crixus. Di arena pelatihan, Sparta harus menunggu aba-aba dari Mira saat dirinya berhasil membuka gerbang sebelum melakukan penyerangan. Tak hanya itu, Sparta juga berusaha meyakinkan Crixus agar dirinya mau bergabung bersamanya. Saat penjaga tersebut memberi makan, tiba-tiba saja Domina datang menghampiri Crixus. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mengandung anak darinya. Crixus yang mendengar hal itu bukannya senang. Ia malah meminta Domina agar membunuh anak itu sebelum lahir. Cintanya hanya tertuju kepada Nivea seorang. Domina tak berarti baginya. Ia melakukan semua itu hanya untuk menuruti hasrat dari Domina, bukan karena ia benar-benar mencintainya. Mendengar hal itu Domina tak dapat berkata-kata dan meninggalkan tempat tersebut saat itu juga dengan perasaan yang cukup terluka. Mira kini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, menandakan penyerangan dari Sparta telah siap. Kini Crixus mulai mengalami kelelahan efek dari obat yang diberikan oleh Arthur. Sparta terus berusaha meyakinkan Crixus bahwa Batiatus lah yang meracuni dirinya. Saat itu juga tiba-tiba saja Crixus memberi aba-aba kepada Sparta kalau dirinya siap bergabung dengannya.
Kini pemberontakan para budak menjadi-jadi. Mereka membabat habis semua orang-orang dan penjaga di sana tanpa ampun. Sementara Onemios sendiri kebingungan tentang kegilaan yang dihadapi oleh gladiatornya. Crixus menjelaskan bahwa Sparta telah menunjukkan jalan yang benar bagi mereka. Kematian istri Sparta adalah perintah dari Batiatus, serta yang meracuni dirinya tak lain adalah perintah dari Domina, karena ia telah menolak cintanya. Mendengar semua itu, Onemios kini di pihak mereka, sementara Iletia sendiri berhasil selamat dari pembantaian itu, di mana ia mengunci seluruh pintu dan membiarkan para tamu lainnya meninggoy mengenaskan. Arthur sendiri kini berhadapan dengan Onemios, di mana ia mempertanyakan soal kebebasan Barca. Arthur dengan terpaksa mengungkapkan semua kebohongan itu, di mana meninggalnya Barca Solonius bahkan kematian pemimpin Magister tak lain adalah ulah darinya. Arthur melakukan semua itu karena dirinya merasa tak dihargai oleh Onemios. Ia meminta agar dirinya dibunuh saat itu juga. Saat Onemios mengambil ancang-ancang, tiba-tiba saja Arthur menancapkan besi tepat ke kaki Onemios. Arthur berhasil kabur dari kejaran pria botak tersebut. Nemorius, putra tunggal dari Magister, kini juga harus mati di tangan Aurel, di mana kematian Faro tak lain adalah ulahnya sendiri. Sementara Domina dan Batiatus kini harus meninggoy mengenaskan di ludus tersebut. I gave you the means to it. Now you want to. We have lived and loved. Together, we shall.